Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kasus prostitusi online akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tak menerapkan protokol kesehatan bagi warga yang berurusan di kantor tersebut. Objek wisata di Pasaman Barat sangat potensial untuk dikembangkan. Setelah bergulir lebih dari 5 bulan, NP, tersangka kasus prostitusi online yang diungkap oleh anggota DPR RI asal pemilihan Sumatera Barat, akhirnya masuk ke tahap persidangan. Pengadilan Negeri Padang akan menyidangkan perkara ini pada Kamis 9 Juli. NP dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena melakukan praktek prostitusi online. Aksi NP berhasil diungkap ke publik oleh seorang anggota DPR RI pada akhir Januari lalu di sebuah hotel berbintang di Kota Padang. Saat digeruduk di salah satu kamar hotel itu, petugas menemukan alat kontrasepsi dan uang tunai sejumlah Rp750.000. Kasus NP sempat viral karena polisi menahan wanita berusia 27 tahun itu usai menetapkannya menjadi tersangka. Namun beberapa hari kemudian penahanan NP ditangguhkan pihak kepolisian karena dijamin oleh keluarganya. Pertengahan bulan lalu penyidik menuntaskan pemeriksaan terhadap NP dan menyerahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri Padang. Dan pihak Kejaksaan menitipkan NP Polsek Padang Timur selama 1 minggu karena hanya Polsek itulah yang mempunyai tahanan khusus wanita di jajaran Polresta Padang. Namun sejak Senin lalu, jaksa yang menitipkan NP di tahanan khusus wanita Polsek Padang Timur memindahkannya ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Air Padang karena kasusnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Padang. Iya, itu kami akan menyidangkan insya Allah tanggal 9 bulan Juli. Nanti jam 9 nanti di sini. Di pengadilan di sini. Pengadilan Negeri Padang telah menetapkan jadwal persidangan kasus ini yakni pada hari Kamis tanggal 9 Juli yang akan datang. Sidang rencananya akan dimulai jam 9 pagi. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan warga berdesakan dan mengantri di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang pada Rabu pagi untuk mendapatkan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Kerumunan warga ini seolah tak menghiraukan protokol kesehatan yang tengah gencar digalakkan di Indonesia. Tidak hanya berdesakan, namun ada beberapa masyarakat terlihat tidak menggunakan masker di lokasi tersebut. Parahnya lagi, tidak ada petugas yang mengatur jarak antrian di kantor Capil Padang tersebut. Zainal, salah seorang warga Lubuk Buaya Padang mengatakan, dirinya telah beberapa kali bolak-balik dari rumahnya ke kantor Disduk Capil Padang untuk mengurus KTP anaknya. Bahkan, pengurusannya sejak bulan September 2019 lalu. Namun hingga kini, belum juga ada tanda-tanda KTP anaknya selesai diproses. Menurut Zainal, selain menghabiskan waktu dan biaya selama pengurusan tersebut, dirinya juga khawatir terhadap bahaya COVID-19. Karena selama mengikuti proses pengurusan dokumen, pihak kantor Dukcapil Padang tak menerapkan protokol kesehatan. Sehingga tidak seluruh umat pergi ke Dukcapil. Kalau kami ke sini semua, lebih kami dari Lubuk Buaya ke sini 17 kilo, belum macetnya lagi, belum berisiko kesehatan dan keselamatan. Selesai di sini dikirim langsung ke camat atau ke. Terkait tak adanya penerapan protokol kesehatan di kantor Dinas Dukcapil Kota Padang, tak satu pun pejabat di kantor itu yang berkenan memberikan tanggapan. Robiham melaporkan dari Padang. Pasaman Barat memiliki kondisi alam yang lengkap, mulai dari laut, pantai, sungai, hingga pegunungan. Kondisi alam itu masih alami, sehingga sangat berpotensi
untuk dimanfaatkan sebagai lokasi wisata keluarga atau edukasi. Sayangnya, pengelolaan objek wisata alam di Pasaman Barat dinilai masih belum dilaksanakan secara maksimal. Banyak objek wisata yang masih belum didukung sarana dan prasarana yang memadai, khususnya infrastruktur jalan yang belum bagus. Menurut anggota DPD RI, Pasaman Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat baik karena kondisi alamnya yang lengkap. Beberapa lokasi wisata alam di Pasaman Barat, antara lain Pantai Sikabau, Pantai Sasak, Pulau Pigago, Danau Laut Tinggal, Puncak Piladang, dan banyak lokasi lainnya. Untuk memaksimalkan potensi alam itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata perlu memiliki rencana yang matang dan terintegrasi. Dengan perencanaan dan pengelolaan pariwisata yang baik, potensi alam yang ada dapat digali, sehingga daerah Pasaman Barat bisa berkembang melebihi daerah lainnya di Sumatera Barat. Selain sarana dan prasarana yang perlu disediakan, kualitas sumber daya manusia juga perlu menjadi perhatian. Semakin tinggi kualitas SDM, maka pengembangan wisata dapat dilakukan secara komprehensif dan memiliki grand design untuk diterapkan secara berkesinambungan. Ada, kita punya modal untuk itu. Potensinya ada, tinggal kita bagaimana mengelolanya. Tanpa pengelolaan yang baik, itu wisata itu tidak akan tidak akan tercapai dengan tujuan kita tidak tercapai dengan baik. Nanti bisa amburadul ya, sehingga kacau dan akhirnya tidak menguntungkan. Jadi Dinas Pariwisata khususnya itu dia sudah harus punya master plan di Pasaman Barat ini. Kira-kira kalau perbukitan ini bagaimana? Kalau laut, pegunungan bagaimana? Daratan bagaimana? Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pasaman Barat merupakan tanggung jawab oleh seluruh pihak. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata di Pasaman Barat. Ian Saputra melaporkan dari Pasaman Barat.